What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. 11.11 sudah lewat teman-teman. Gimana feedback toko kalian di saat 11.11 kemarin? Video ini di syuting itu tanggal 12 bulan 11 2024. Yang dimana bener-bener baru kemarin nih, itu 11.11. So far toko kalian gimana? Bagus? Lumayan? Kurang bagus? Atau mungkin bener-bener jelek banget? Coba kalian tulis di kolom komentar deh, feedback toko kalian tuh kayak gimana. Gue langsung bahas aja apa yang terjadi kalau kalian mengalami orderan dan traffic yang jelek terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, kalian boleh kali tinggalkan like dulu sebelum gue melanjutkan videonya lebih panjang. Jadi di video ini gue akan evaluasi yang terjadi di 11.11. Tentu saja, video ini diperuntukkan untuk kalian semua yang mengalami penurunan orderan atau mungkin yang kayaknya feedback dari 11.11-nya kayaknya kurang banget atau bahkan lebih bagus 10.10 atau 9.9 dan bulan ini kayaknya agak kurang. Dan dilihat kalau dari kondisi marketnya, toko kalian ternyata di bulan ini tetap mengalami penurunan orderan alias tetap merah. Oke guys, jadi kalian tinggalkan like dulu, gue tunggu sampai hitungan ke 3 1 2 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Chapter 1, algoritma produk. Jujur, dari September sampai Oktober 2024, gue banyak banget melihat toko-toko yang mengalami penurunan orderan. Yang dimana ini benar-benar merasakan dan cukup bikin kita pusing ya. Ini gimana nih kok kondisi market seperti ini? Dan harapan kita adalah di 11.11. Dan ternyata di 11.11 pun kalian tidak mendapatkan orderan yang kalian inginkan. Jadi karena September sampai Oktober 2024 banyak hal yang terjadi, ini benar-benar semuanya ngebuat banyak toko mengalami perubahan yang cukup signifikan. Banyak toko yang mengalami perubahan dari segi produk bestseller menurun, produk yang sudah bagus diiklankan jadi jelek, beberapa produk mengalami penurunan dan kehilangan data iklan, dan bahkan toko terkena banyak penalti. Sebenarnya fenomena ini cukup kaget ya, dimana seller tiba-tiba kok mendapatkan banyak drama-drama yang terjadi kayak tanpa sebab aja gitu, tiba-tiba orderan pada menurun. Kan ini kan jadi pada puyeng ya, dan ini ternyata kebanyakan seller mengalami kejadian seperti ini. Udah gitu kan seller banyak yang terkena penalti dan cukup lama untuk mendapatkan batch star-nya kembali. Jadi kalau misalnya kalian jualan di Shopee, belakangan kalau gue perhatiin, kalau misalnya toko kalian terkena penalti, terus kalian udah berhasil ilangin nih penaltinya, dan semua dari verifikasinya sudah tercentang kembali, tapi tidak langsung jadi star. Kayak butuh waktu untuk jadi star. Bahkan kalau kita menghubungi CS dari Shopee pun, mereka kurang menjawab lah ya intinya. Jadi suruh ditunggu aja. Tapi jadinya lama nih balik batch star-nya. Padahal kan bentar lagi kita mau Harbolnas, tapi batch star belum balik. Terus kayak gimana dong? Ngaku siapa dari kalian merasakan hal-hal yang tadi gue sebutkan, sehingga membuat banyak seller mengalami penurunan. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin iklan nih, sekarang di halaman pencarian itu 50% iklan dan 50% organik. Yang dimana dulu itu 70% organik dan 30% iklan. Apalagi kalau misalnya kalian itu mengikuti yang namanya iklan GMV Max. Gua udah sempet banyak banget ngebahas iklan GMV Max. Kalian juga udah bisa lihat video-videonya yang ada di profile YouTube gua ngebahas soal GMV Max. Karena banyak banget seller-seller yang tergiur nih atau FOMO untuk ikutin iklan GMV Max, padahal kalian itu adalah salah langkah sebenarnya teman-teman. Mungkin ada step yang kalian benar jadi GMV Max jadi lebih bagus, tapi ada juga yang malah jadi makin jelek. Tadinya feedbacknya lebih bagus, malah jadi agak kurang. Traffic kalian jadi menurun, padahal ROAS yang kalian dapatkan mungkin sesuai, tapi traffic kalian malah nggak maksimal di saat event-event seperti ini. Jadi dengan munculnya fitur GMV Max baik di Shopee dan di TikTok, banyak perubahan data sistem iklan yang terjadi. Tapi urusan masing-masing ya, kalian para seller mau pakai metode iklan atau strategi yang mana. Intinya tujuan kita kan cuma satu, yaitu mendapatkan feedback yang maksimal untuk Harbolnas. Jadi jujur kalau gue perhatiin, semenjak munculnya fitur GMV Max, ini kan banyak seller yang dilema. Aduh, gue harus pakai GMV Max atau enggak? Sekalinya pakai GMV Max, tapi kok feedbacknya jadi kurang positif. Bahkan, gara-gara mungkin munculnya fitur GMV Max, penampilan iklan dan posisi iklan itu jadi agak berubah, jadi agak ngaco. Jadi menurut gua saat ini lagi di masa evaluasi dan pengembangan sistem supaya iklannya jadi lebih bagus untuk semua jenis iklan. Gua nggak ngomongin soal GMV Max doang, tapi seluruh jenis iklan. Chapter 2, prediksi 12-12.
Kalau dilihat dari respon market belakangan, khususnya 11.11, gue merasa ini cukup positif ya untuk banyak toko. Karena dari klien-klien yang gue handle so far nih guys, kalau untuk 11.11 itu sih cukup memuaskan. Tapi ya ada juga lah yang kurang memuaskan. Tapi sejujurnya dengan adanya 11.11 ini, gue sih agak pede sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lihat belakangan, dari pihak marketplace pun lumayan banyak ngepromosikan baik di TV, di billboard, di internet, digital advertising, dan sebagainya. Itu mempromosikan soal 11.11. Ya wajar, ini kan Harbolnas. Jadi so far dari klien gua itu feedback lumayan oke, walaupun banyak yang campur aduk nih feedbacknya dari market September sampai Oktober kan agak goyang ya. Tapi so far feedbacknya oke lah. Karena kalau kita lihat dari marketplace juga banyak mempromosikan 11.11, bahkan 12.12 harusnya bakal lebih epic lagi karena puncaknya justru di 12.12. Jadi buat kalian yang merasa belum maksimal, kalian masih punya kesempatan di 12.12. Tenang aja. Tapi so far kalau gue lihat dari feedback 11.11, oke lah. Jadi menurut gue untuk gue eksekusi lebih lanjut di 12.12, kayaknya lumayan positif. Tapi gue pengen lihat lagi nih, kira-kira after 11.11, kondisi dari market tuh kayak gimana? Apakah cenderung masih oke atau bener-bener kayak oh 11.11 doang nih bagus, sisanya drop. Nah, kita lihat nanti nih tanggal-tanggal belasan atau tanggal 20-an. Tapi coba kalian cek deh, kalian itu kurang mendapatkan feedback yang bagus, kira-kira atau kalian itu mengikuti program undangan dari Shopee atau dari marketplace yang lain atau tidak. Karena undangan tersebut biasanya diumumkan 1-2 bulan sebelumnya. Untuk beberapa klien gue sendiri pun ada yang notice dan ada juga yang gue ingatkan untuk mengikuti program tersebut. Tapi jujur, untuk mengikuti program-program ini kan balik lagi ke hak kalian masing-masing. Kalian mau ikut atau tidak. Cuman kalau dari gue pribadi, ini tuh 50% lah. Mending ikut atau tidak. Jadi sebenarnya karena gue udah agak feeling nih kondisi market agak kurang bagus, walaupun gue masih 50%, tapi menurut gua, seller yang mengikuti campaign 11.11 dan 12.12 justru menurut gua saat ini adalah keputusan yang tepat kalau kalian mengikuti. Oke, gua akan mencoba menyebutkan plan gua ya. Jadi setiap tanggal kembar, khususnya 3 bulan belakangan, gua berusaha untuk achieve orderan 3-5 kali lipat hari biasanya. Misalnya harian kalian orderan itu 50, di tanggal kembar sebisa mungkin gue dapat kali 3 sampai kali 5, yang berarti 150 sampai 250 orderan. Ya paling pahit 2 kali orderan lah. Sebenarnya kenapa sih 2 atau 3 bulan belakangan gue mencoba mengarahkan ke arah sini di luar daripada strategi yang lain? Karena gue pengen untuk menutupi penurunan omset atau penurunan traffic atau orderan yang kita alami 2 bulan belakangan. Tapi kalau misalnya tahu kalian yang udah mengalami penurunan dari bulan Maret sampai hari ini, itu kalian harus benar-benar evaluasi banget sih. Cuman gue lihat kan banyak juga nih yang turunnya baru cuman September dan Oktober doang. Nah jadi I think kalian harus evaluasi juga nih. Kalau gue pribadi, plan gue belakangan memang gue lagi ke arah sana. Chapter 3, jika 11.11 kurang nampol. So guys, jadi gue ada sedikit tips buat kalian nih. Kalau misalnya kalian merasa kayaknya ke 11.11 gue kurang nampol nih, lebih bagus daripada bulan-bulan sebelumnya atau mungkin tahun lalu. Mungkin ada hal-hal yang bisa gue sampaikan ke kalian, cuman balik lagi. Kalian mau ikutin boleh, mau dengarkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena kan di sini gue hanya berbagi sharing pengalaman gue saja. Yang pertama, buat yang kurang mendapatkan orderan, coba evaluasi 5 produk terbaik di toko kalian untuk di-boosting. Yang kedua, jangan gonta-ganti iklan kalau kurang paham, karena semakin kalian ganti-ganti dan salah, maka semakin rusaklah algoritma iklan produk kalian. Yang ketiga, jangan mudah tergiur dengan GMV Max, apalagi kalau iklan pencarian kalian itu sudah lumayan bagus. Yang keempat, coba fokus ke promo untuk 12.12, kalian masih punya waktu kok. Dan yang terakhir, yang kelima, optimize program promo Shopee, atau TikTok, atau Tokopedia, Lazada. Special deals untuk 12.12 kan tidak ada salahnya kan, biar lebih menarik. Sampai sini kalian paham kan apa yang harus kalian evaluasi? Nah, jujur, kalau misalnya kalian mendapatkan feedback yang memang positif di 11.11, tetap kalian juga harus evaluasi. Dan gue tahu beberapa dari kalian yang mungkin mengalami kenaikan, kalian itu ada mengikuti program-program yang kalian submit atau kalian beli. Bukan beli sih, jatuhnya kayak bagi komisi lah ke marketplace, karena untuk mendapatkan exposure lebih tebal.
Nah, cuman kalau kalian mengikuti exposure yang lebih tebal ini program campaign-nya, kalian juga harus tahu produk mana yang harus kalian naikkan biar lebih maksimal. Jadi sampai sini kalian paham kan? Tenang, nggak semua berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan kok. Tapi selagi kita mau mencoba dan terus belajar dan evaluasi, pasti toko kalian tetap akan berkembang. Mungkin bukan saat ini, tapi suatu saat nanti. Jangan berekspektasi terlalu tinggi, tapi naikkan value kalian karena ekspektasi kalian akan datang sendiri ujung-ujungnya. So guys, itu adalah hal yang bisa gue sampaikan dan evaluasi 11-11 gue so far ya, dari kemarin banget nih. Ya, walaupun jujur gue cukup sedih ya di bulan September dan Oktober. Memang ada seller yang tetap naik, cuman kalau gue lihat kondisi secara pasar, memang agak kurang ya. Cuman, it's okay lah. Gue akan sebisa mungkin dan kita semua sebisa mungkin mengejar di bulan 11 dan bulan 12 biar mendapatkan hasil yang maksimal dan kita bisa liburan dengan relax, bisa liburan dengan santai. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah ini. Dan buat teman semua di sini yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan gue atau mungkin tokonya pengen gue handle, tokonya pengen gue cek, atau pengen datang ke kantor kalian, toko kalian, atau mungkin ke mana aja lah intinya untuk jasa gua, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gua saja, dan mohon maaf kalau bisa chatnya dibalas agak lama karena yang masuk chatnya cukup banyak. Mohon bersabar aja, kalian bisa chat ulang. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.